Tuhan berfirman kepada Musa demikian, Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya, 33 hari lamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya, 66 hari lamanya, ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan yang sangat baik, memberi kita kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat belajar firman Tuhan, petunjuk dalam kehidupan dari kitab Imamat pasal ke-12 mengenai pentahiran sesudah melahirkan anak. Tuhan menghendaki agar manusia memiliki keturunan dan memenuhi bumi, serta merawat bumi dengan baik. Jadi, untuk menjadi orang tua adalah kehendak Tuhan, dan hal itu merupakan sukacita di dalam kehidupan. Tetapi, semua kotoran pada saat melahirkan anak harus dipandang sebagai hal yang najis. Bukan berarti berdosa. Yang dimaksudkan dalam hal tersebut adalah lambang akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15. Sehingga anak-anak yang lahir pun dari kecilnya sudah cenderung untuk bertabiat dosa.
1 Yohanes 1 ayat 8. Dan pemazmur di dalam 51 ayat 7 juga mencatat, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Anak-anak pun bisa mengalami kematian secara jasmani. Oleh karena itu, orang tua harus sungguh-sungguh mengajarkan anaknya bahwa anak-anak pun memerlukan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang tua Kristen yang tahu kecenderungan anak-anaknya untuk berdosa harus sungguh-sungguh berdoa dan berupaya agar anak-anak mereka sesegera mungkin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan. Orang tua Kristen harus sungguh-sungguh mendidik anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya, menjadi teladan kehidupan bagi anak-anaknya, agar anak-anak mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Memiliki hati yang sungguh-sungguh berkobar-kobar untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang tua bertanggung jawab memberi asuhan dan didikan kepada anak-anaknya, agar anak-anak dapat dipersiapkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Orang tua memiliki tanggung jawab yang paling penuh, yang paling penting untuk mengajar anak-anaknya firman Tuhan, hal-hal rohani. Bukan gereja atau sekolah minggu yang megang peranan paling penting atau tanggung jawab paling penting. Gereja dan sekolah minggu hanya membantu pendidikan rohani yang diberikan orang tua. Sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh merawat, mendidik, mendoakan anak cucu kita untuk mereka hidup berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.